Assalamualaikum, selamat datang di channel Surat Pantauanku. Dan pada kali ini videonya akan fokus pada penggantian LCD, karena dari dulu saya belum pernah menggantikan LCD dengan jelas ya. Apalagi di HP ini, di tangan saya HP Realme 5 ya. Jadi HP Realme 5 sama Realme 5i itu sama. Buka backdoor belakang, karena kalau mau membuka LCD itu harus membuka baut. Jadi di dalam sini ada beberapa baut yang harus kita buka. Jadi untuk penggantian LCD ini tidak hanya membuka seperti biasa ya, tinggal copot slot SIM terus dibuka itu kena. Tapi kalau ini lain, ini harus kita buka. Nah, ini backdoor kita harus panasin, dan LCD juga dipanasin ya. Ini namanya separator ya, atau pemanas. Jadi kalau yang enggak ada pemanas atau separator, bisa melakukannya dengan setrika kalau ada ya. Jadi mungkin di tempat teman-teman pasti ada yang namanya setrika ya. Oke, setelah dipanasin, kita buka ini slot SIM-nya, dan di sini dengan hati-hati kita akali. Dan ingat, jangan sampai luka, karena ini bahannya gampang sekali luka. Jadi kita harus mengarahkan dari ujung ke ujung seperti ini dengan sangat hati-hati. Dan bila pemanasannya sempurna, itu biasanya backdoor ini dibuka sangat mudah dan mulus ya. Jadi ini saya udah membuka berkali-kali, tapi saya belum ingat kalau pembukaan LCD baru ini belum pernah ditaruh di YouTube ya. Jadi sekalian bikin momen seperti itu. Dan ini sudah hampir dapat ya. Ini jangan sampai ke atas, karena di atas ada fleksi fingerprint. Jadi nah, di sini ada fingerprint. Kalau kita sampai ke atas nanti takutnya ini putus ya. Dan di sini kita akan ya, ini baut-baut ini kita lepasin dulu sampai habis. Dan untuk tahap yang keduanya itu kita tinggal buka sih ya, tinggal buka ini, terus di dalam itu udah terlihat baterainya seperti itu. Coba kita buka ya, setelah baut kita lepas ya. Kalau HP yang dulu itu kita nggak perlu melepas baut ya, jadi kita langsung begini aja udah jadi. Tapi ini ada lapisannya lagi di backdoornya tadi ya. Nah, setelah itu kita ambil baterainya ya, karena fleksibel LCD nya itu berada di bawah baterai tersebut. Jadi kita harus hati-hati. Dan ini lemnya luar biasa ya, karena ini lem dari pabrik. Jadi ini masih segel tuh, bisa dilihat ya, atas bawah masih ada segel. Dan saya mengakalinya ini cuma pakai thinner ya. Kalau nggak ada thinner, mungkin teman-teman bisa ngakali dengan minyak ya, bensin atau minyak tanah kalau ada ya, atau lebih bagus lagi pakai minyak urut ya, minyak urut ataupun minyak telon juga boleh ya. Oke, setelah itu kita akali LCD nya ya. Karena LCD ini sudah rusak, jadi saya menyongkel dengan besi ini tadi ya. Tapi ingat, kalau LCD belum rusak jangan disongkel pakai itu, karena nanti akan terluka seperti itu. Oke, dan ini di atasnya ada sarang ya, nanti jangan sampai lupa ada penutup atasnya, itu sangat penting ya, berbentuknya kayak jaring-jaring lembut seperti itu ya. Dan sebelum pemasangan kita harus membersihkan lem-lem yang tersisa ini. Ini kalau lem dari pabrik itu biasanya gampang ya. Kalau menurut saya itu sangat gampang, karena lemnya itu benar-benar terarah dan presisi atau terposisi dengan benar ya. Nggak kayak LCD yang gantian itu biasanya lemnya kemana-mana. Kalau kita akal-akalin itu agak-agak susah dan makan waktu sangat lama seperti itu. Oke, setelah agak-agak bersih seperti ini ya, jadi kita harus benar-benar teliti, karena satu butir lem ini, sisa lem ini akan mengganggu
presisinya LCD yang akan kita pasang. Soalnya ini ukuran LCD itu udah pas ya, jadi kalau sampai terganjal dengan butiran-butiran lem itu nanti dia tidak presisi. Oke, dan ini saya sudah siapkan LCD-nya yang baru ya, yang baru datang tadi itu saya beli online ini. Teman-teman kalau mau beli LCD ini mungkin kisarannya dari 300 sampai 450 ribu rupiah saja ya, jadi lebih murah daripada kalian memasang LCD di counter-counter. Jadi ya namanya toko online itu biasanya kan tokonya lain, itu harganya juga lain seperti itu ya, jadi menurut kepercayaan masing-masing seperti itu. Kalau saya sih kalau beli simpel aja, nggak perlu ngecat yang punya, saya lihat aja komentarnya sama bintang-bintangnya itu biasanya bagus, seperti itu aja ya. Jadi oke, langsung saja saya pasang. Dan untuk pemasangan ini LCD jangan dulu dilepas segel ya, jadi tanpa melepas segel kita sudah bisa mencoba LCD yang kita beli. Kalau di online saya biasanya itu saya coba dulu, dan saya belum akan ngeklik pesanan diterima, soalnya saya menjaga kalau LCD ini nggak beres itu kita bisa klik pengembalian dana atau barang seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau beli online barangnya nggak jadi, wah mahal-mahal malah nggak jadi, bukan ya. Jadi ada aturannya, kalau emang nggak jadi tapi segel masih utuh itu kita bisa mengembalikan barang atau meretur ya. Jadi ya, kita juga tahu ya kalau kita memang beli tapi barangnya bagus, mana mungkin kita mengembalikan barang seperti itu ya. Jadi ya silahkan menurut kepercayaan kalian sendirilah. Jadi pembeliannya itu seperti apa. Jadi di sini saya cuma menyontohkan untuk pemasangan LCD HP Realme 5i dan Realme 5 ya. Jadi kebetulan yang saya pegang ini adalah Realme 5 ya, yang RAM 3 seperti itu. Oke, dan ternyata di sini sepertinya bagus ya, cuman agak-agak kuning ya. Ingat teman-teman, kalau kita beli LCD yang agak-agak ringan harganya ya, walaupun normal, jadi pencerahannya itu kuning walaupun kita nggak memakai mode malam ya atau mode baca ya. Jadi ini terlihat agak-agak kuning, tapi nggak apa-apa lah, yang penting LCD udah fungsi dengan baik, karena ini saya ambil LCD yang paling murah di online ya, seperti itu. Oke, kita coba kamera. Kalau kamera itu nggak ngaruh di LCD ya, cuman kalau LCD depan itu biasanya kalau nggak presisi atau kotor biasanya itu ya gambarnya nggak kayak dulu, jadi ada serem-seremnya gitu ya. Jadi ada surum-surumnya gitu. Salah. Jadi ada surum-surumnya gitu ya, karena terkena debu atau apa gitu. Oke, dan karena udah jadi saya akan melepas segelnya ya. Jadi di sini ada lem, dan di sini ada ini penutup segel ya. Jadi kalau ini udah lepas, kemungkinan barang tidak bisa diterima sama penjual seperti itu. Dan kertas-kertas ini juga harus kita bersihkan agar LCD ini benar-benar pas di bodi HP-nya seperti itu. Untuk pemasangan sangat mudah sekali, kita tinggal bersihkan seperti ini ya. Jadi kalau sudah siap benar-benar bersih, kita tinggal lem saja. Dan seperti biasa saya ambil lemnya juga lem yang paling murah di dunia, di toko-toko online ya. Jadi saya kira ini yang paling murah, jadi ini warna putih. Jadi kalau LCD ini udah rapat, kalau ditempel walaupun lemnya nggak rapat itu dia cahaya nggak akan keluar, nggak seperti LCD HP Samsung ya. Kalau HP Samsung itu biasanya kalau lemnya nggak hitam atau kita nggak teliti diulang 1 kali 2 kali itu biasanya cahaya akan mengintip atau akan kelihatan dari luar di waktu malam hari kita mainan HP seperti itu. Kalau siang kemungkinan nggak kelihatan ya, tapi setelah malam kita nyalakan HP-nya itu terlihat ada cahaya-cahaya kecil yang mengintip kita dari dalam HP-nya seperti itu. Dan ingat teman-teman ya, kalau ngelem itu harus tenang ya. Kalau goyang-goyang itu biasanya lemnya juga ngikutin tangan kita,
ke sana kemari ya. Dan di sini ini sarangan ini ya yang tadi kita bilang, jangan lupa kita pasangin. Terus untuk menghindari sarangan ini enggak menggeser, kita ya seperti ini ya, ditaruh aja dari atas seperti itu. Dan ini karena udah kita kasih lem, jadi kita harus perhatikan sisinya, dari sisi atas, sisi bawah, dan kiri kanan ya. Dan untuk fleksi di sini biasanya kalau yang baru itu ada lebihnya dan kita susah mengaturnya, jadi kita langsung aja memasukkan apa namanya, konektornya aja, terus kita tutup pakai baterai. Kalau konektor udah bagus, saya rasa itu sudah pasti jadi ya. Jadi untuk uji coba atau mencoba LCD itu pertama tadi, dan yang kedua karena udah dilem, jadi kita langsung bikin kencang saja seperti ini, dan kita pasang baut. Dan saya sengaja ini mempercepat videonya ya, agar tidak memakan waktu terlalu lama, jadi kalian semua tidak bosan menontonnya. Nanti katanya videonya kurang berfaedah seperti itu. Jadi saya sengaja bikin cepat tapi masih jelas ya, intinya masih ada ekor, ada perut, dan ada kepala seperti itu intinya. Jadi semoga teman-teman semua jelas. Mungkin untuk para teknisi ya, saya juga lagi belajar ya, mungkin ada yang ketawa ya karena melihat video saya cuma masang LCD ya, tapi ini ya untuk teman-teman yang belum pernah, mungkin dikirain kayak memasang LCD HP yang lain. Itu biasanya kita nggak perlu membuka backdoor belakang, kita hanya cuma perlu mencabut slot SIM-nya saja, dan kita sudah bisa mengambil backdoor belakang, dan kita sudah bisa mengambil LCD sama baterainya. Tapi kalau ini enggak ya, jadi tadi kita ada tahapnya. Jadi di belakang itu ada backdoor sendiri yang rapat seperti ini. Dan oke, kita akan melakukan finishing ya dengan mengelem backdoor ini untuk menutupi baut-baut di belakang HP ini, agar HP ini mungkin terlihat indah seindah harganya seperti itu. Oke, dan setelah selesai saya akan langsung pasangkan dan mempresisikan. Oke, agar nanti kita tidak lupa, langsung kita masukkan lagi seperti semula. Dan setelah itu kita lakukan yang namanya perekatan ya. Jadi nggak cukup cuma pakai lem, walaupun ini lem khusus buat LCD, tapi lem ini masih bisa renggang kalau kita biarkan, apalagi kalau sambil kita pakai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar merekatkan lem ini paling tidak 2 jam sampai 5 jam biasanya seperti itu. Kalau pasien yang datang pada sore hari, biasanya saya merekatkan atau menali dengan karet ini sampai 1 malam. Jadi saya biasanya membukanya itu orang kalau yang punya itu mau ngambil seperti itu. Dan kita biarkan selama kurang lebih 2 jam ya, karena ini buat tutorial, jadi saya sengaja ya dalam 2 jam saja langsung saya cukur aja karetnya ya. Dan tadi selama itu saya ingat kalau baterainya itu agak habis cuma 2% tadi, jadi saya ingat, tapi cuma ingat di tengah-tengah ya, jadi nggak dari awal. Mungkin kalau dicas 2 jam mungkin penuh, tapi ini tadi saya ingatnya itu ya nggak lama, jadi mungkin udah terisi lah. Yang penting HP ini udah bisa nyala dan kita sudah bisa mencoba HP ini tanpa kita harus mengecas ya. Dan ini lem-lem ini kita jangan ditarik-tarik ya. Kalau ditarik-tarik soalnya dia akan ikut keluar semua yang di dalam-dalam ini ya. Lem ini kalau kita biarkan itu sebenarnya nggak apa-apa sampai 2 atau 5 hari, nanti dia akan menjadi kayak semacam kain seperti itu dan dia akan menghilang. Oke ya, ini penampakannya. Kenapa saya pencet-pencet kamera ya, biar si kameramen di belakang itu
ikut terlihat ya, jadi nggak cuma terlihat HP-nya saja, yang pegang kamera juga ikut kelihatan seperti itu. Oke, kita langsung matikan dan saya akan membersihkan lem ini atau merapikan, tapi nggak dengan cara mencabut ya. Kalau dicabut itu ya ikut semua dari dalam-dalamnya ya. Jadi ini saya membuang pakai cairan, ini cairan thinner yang nomor 1 atau yang paling bagus ya diantara thinner yang lain. Dan setelah itu saya akan membersihkan dengan tisu yang bersih, yang higienis, yang belum dipakai buat yang lain. Dan setelah bersih, ini sambil saya nyalakan biar cepat videonya ya. Dan setelah ganti LCD ternyata bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sukses.